Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى أهله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid At-Taqwa Indosakinah Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita kembali menghirup nafas segar, melanjutkan kehidupan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan hari-hari ke depan semakin terbilang dan cemerlang sehingga kita menyudahi kehidupan ini dengan husnul khatimah hendaknya, amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan syukur kita menambah nikmat-nikmat baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam sama-sama pula kita ucapkan dan doakan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya kita banyak meminta petunjuk karena beliau yang telah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapatkan dimudahkan untuk diamalkan. Segala berita yang dikabarkan dimudahkan untuk kita yakini dan kita sebarkan. Ma'asyarul kiram, selawat bersambung pula kepada para istrinya, keluarganya, anak keturunan dan cucunya, serta siapapun yang mengikutinya sampai hari berbangkit kembali. Kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad sampai pada bab yang ke-175. Qala al-Imam rahimahullah, babu rahmatil iyal, bab tentang kasih sayang kepada keluarga. Bab kasih sayang kepada keluarga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, kalaulah ada orang yang, kalaulah kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang
dengan sesama hamba Allah, maka yang paling berhak untuk mendapatkannya dari kita adalah keluarga kita. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bagaimana Nabi SAW menyayangi keluarganya, khususnya yang anak-anak kecil yang memerlukan belayan kasih sayang dari orang tua. Qala rahimahullah, haddatsana Harami ibn Habs, telah menceritakan kepada kami hadis ini Harami ibn Habs, itu Harami ibn Habs ibn Umar al-Yashkuri. Qala haddatsana Wuhaib, itu Wuhaib ibn Khalid ibn Ajlan Al-Basri, thiqatun thabt. Qala, dia berkata, haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami hadis ini Ayyub. Ini Ayyub adalah Ayyub ibn Kaisan. An Amri ibn Sa'id, dari Amr ibn Sa'id Al-Basri, Amr ibn Sa'id Al-Basri Al-Qasmili. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat kecilnya. Beliau menjadi khadim atau membantu Nabi sejak Nabi hijrah ke Madinah. Ibundanya yang sangat cerdas, yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi datang ke Madinah, dan sentiasa menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Oleh sebab itu dia pun mendapatkan barakah dari dakwah atau dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan rezeki yang barakah, umur yang panjang, serta anak-anak yang banyak. Sampai disebutkan di saat beliau meninggal umurnya 103 tahun, hanya 103 tahun, dengan anak lebih dari 100, tapi anak maksud cucu ya. Jadi dia saat meninggalnya sudah melihat lebih dari 100 anak-anak keturunannya. Banyak tuh Pak nih, masuk cucu pun banyak ya. Nah, walaupun masuk cucu, alhamdulillah. Tadi ada berapa? Baru 2. Subhanallah, umur hampir 100. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah SWT memberkahi apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, Anas bin Malik tercatat juga salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi dia hari-hari bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan semua pengalamannya bersama Nabi ada pengalaman yang indah, seperti yang dia ceritakan, seperti tak pernah menyentuh tangan yang sehalus tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mendapatkan seorang yang katakanlah majikan seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Tak pernah memarahi, tak pernah membentak, dan tak pernah menunjukkan kekecewaan. Walaupun yang namanya anak kecil kadang-kadang ada juga hal-hal yang melalaikan yang dia lakukan, tetapi Nabi alaihissalatu wassalam selalu memakluminya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Anas menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang bil iyal, dengan keluarga. Dan memang iyal maknanya keluarga, tapi pada umumnya
al-iyal itu ada dimaksudkan adalah anak keluarga yang perlu perhatian, yaitu anak-anak kecil. Jadi Nabi SAW adalah yang paling penyayang kepada anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil khususnya keluarga yang beliau tanggung. Dan dengan anak orang lain saja beliau sangat penyayang, apalagi kepada anaknya sendiri. Apa buktinya? Di antara yang dia sebutkan, wa kana lahu ibnun mustarda' fi nahiyatil Madinah. Nabi SAW memiliki anak yang disusukan di pinggir kota Madinah. Jadi orang Arab dulu, dan ini merupakan budaya yang senantiasa mereka ini kan, dan bahkan Nabi SAW tidak mengingkarinya, yaitu biasa meminta anak-anak mereka disusukan oleh orang-orang lain, disusukan oleh orang lain, sehingga wallahu alam, menurut keyakinan orang dulu, anak yang disusukan orang lain cenderung lebih cerdas karena ada susu ibunya dan susu orang lain. Yang kedua, wallahu alam, untuk memperbanyak saudara, karena saudara sesusu sama dengan saudara senasab. Jadi kalau kita misalnya adik-adik sedikit dan ingin dapat keluarga banyak, minta mak kita menyusukan anak-anak tetangga atau anak keluarga yang lain, ya, supaya keluarga mahram kita semakin banyak gitu. Misalnya kan sekarang di negeri kita ini, kalau khususnya ya kita yang di sini, kalau sepupu anak bibi kita kan dianggap mahram ya, kan dianggap mahram itu. Ibu kita adik-adik, lalu kita dianggap mahram. Ya, orang tidak khawatir lagi, padahal haram. Ya, bukan mahram itu, tapi diharamkan untuk bersama. Maka kalau memang seperti itu, sebenarnya alasan disebut mahram itu sebenarnya punya alasan historis, yaitu dulu orang sesuku itu serumah. Sesuku itu ada rumah besar, rumah godang. Jadi di situ tinggal orang-orang yang sepupu-sepupu tinggal di situ. Mereka dulu bekerja suka batobo, atau batobo itu nggak tahu ya. Suka kerja kalau mengolah sawah atau ngolah kebun itu beramai-ramai. Selesai, ya kerjasama. Kalau di kampung saya namanya batobo. Batobo artinya kerja bersama. Jadi misalnya hari ini ladang si fulan dikerjakan beramai-ramai. Jadi memang kadang sehari selesai, kadang setengah hari selesai semuanya. Pindah lagi ke ladang sebulan, dan biasalah yang namanya kerja beramai-ramai itu semangat. Apalagi makannya lebih semangat juga. Iya. Dan berkah, ada kebersamaan di situ. Nah, biasanya yang bekerja meninggalkan anaknya. Nah, yang sedang dalam kondisi berhalangan untuk pergi, seperti ibu yang menyusui kan tidak mungkin ikut kan, yang baru melahirkan. Nah, di antara anak yang tinggalkan ada yang masih menyusu ada. Nah, itulah mereka menyusukan anak-anak tersebut, sehingga bercampurlah anak-anak ini yang disusukan dengan yang tidak disusukan. Akhirnya pada tetua adat dulu membuat kebijakan yang sesuku tidak boleh menikah karena kebanyakannya sepersusuan. Nah, itulah alasannya. Tapi di saat ini tidak bisa lagi. Pasalnya apa? Masing-masing sudah punya rumah. Adik-adik aja tidak boleh serumah lagi kan sekarang kan? Adik-adik kan tidak boleh lagi serumah sekarang. Ya, masing-masing, sehingga emaknya tertinggal, ayah. Makanya ayah sekarang tidak boleh bikin rumah besar-besar lagi. Apa besar? Nanti anak-anak pada keluar dari rumah itu semuanya. Kalau dulu enggak. Memang ada tren bahwa yang paling bontot, yang paling terakhir perempuan itu harus siap-siap enggak keluar dari rumah orang tua. Gitu Bang ya. Nah, harus jadi penunggu rumah. Terus sekarang enggak ada lagi. Tinggal ayah dan maknya ngurus rumah 2 lantai, kamar 9. Nah, kan gimana?
Dulu enggak, mereka serumah. Jadi rumah besar itu dibagi ruang-ruang, ini keluarga sebulan, keluarga sebulan. Akhirnya banyak anak mereka yang sepersusuan atau disusukan oleh saudara sepupunya tadi. Nah sekarang kan tidak lagi, maka harus diperjelas. Allah musta'an. Andainya dulu sebenarnya tidak perlu dengan bahasa sesuku, tapi sesusu sebenarnya harus diperjelas siapa yang sesusu, siapa yang tidak. Sebab menjadikan semuanya sama hukumnya juga keliru. Dan harus dibedakan mana yang menyusu sampai menjadikan mahram, mana yang menyusu hanya sekali, 2 kali tidak cukup. Karena yang sepersusuan yang dianggap sepersusuan itu adalah 5 kali menyusu sampai kenyang. Sampai kenyang. Allah musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang Arab dulu biasa minta anaknya yang masih bayi disusukan oleh orang lain. Dengan tujuan tadi ada semacam keyakinan tadi atau sugesti atau sugesti lah ya, bahwasanya anak disusukan khususnya di al-badiyah, orang-orang kampung. Karena orang kampung itu relatif makanannya bersih dan halal gitu. Orang-orang di kampung-kampung itu makanannya masih relatif bersih dan halal karena mereka kerja di kebun sendiri, hewan ternak sendiri. Jadi untuk ini beda dengan orang kota. Orang kota banyak debunya, debu menipu, debu macam-macam lah yang namanya pedagang. Oleh sebab itu maka mereka menyusukan anaknya di kampung-kampung. Wallahu a'lam. Nah, Nabi SAW juga memiliki anak yang disusukan di mustardah, di istirdah itu kan minta disusukan oleh orang lain di pinggir kota Madinah, fi nahiyatil Madinah. Nahiyah pinggir, al-Madinah kota Madinah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Anak yang dimaksud dalam riwayat Imam Muslim adalah anaknya Ibrahim, anak Nabi Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis kepadanya. Asalnya hamba sahaya, dihadiahkan ke Nabi SAW oleh Raja Mesir Al-Muqawqis, kemudian dinikahi oleh Nabi SAW. Dari Maria ini, Al-Qibtiyah ini lahir Ibrahim, dan Ibrahim ini juga meninggal di waktu kecilnya. Nah, di saat dia meninggal itu terjadi gerhana matahari. Nah, jadi gerhana matahari, orang-orang jahiliyah dulu sama juga dengan orang jahiliyah sekarang juga. Ya, bila ada munasabah terjadi kejadian aneh dengan kelahiran seorang, dianggap itu sebagai karamah dan sebagainya, karena ada pengaruh kelahiran Ibrahim terhadap gerhana matahari tadi. Maka Nabi SAW langsung menyampaikan ke orang dalam pidatonya, karena gerhana matahari kan ada gerhana matahari itu ada sholat gerhananya, lalu ada khutbahnya. Nabi sampaikan, inna syamsa wal qamara ayati min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan hanya tanda-tanda kebesaran Allah. Dia itu la tuhsaf limauti ahadin wala liwiladatih. Dia tidak gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seorang. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, kata Nabi SAW. Dia hanya tanda kebesaran Allah, supaya keyakinan itu tidak melekat pada orang. Sebab subhanallah ya, padahal ini di zaman sahabat, yang tuan-tuan sendiri tahulah, sahabat itu didikan Nabi SAW, tapi Nabi takut karena memang banyak dimulai kesyirikan itu dari hal-hal yang dimistiskan. Ya, dimistiskan. Nampak kuburan, terbit cahaya dari situ, padahal rupanya mobil lewat di situ, tapi orang dalam keadaan takut. Orang kan di kuburan kan takut lahirnya. Coba
Kita di Indonesia ini rata-rata lewat kuburan, iya kan? Angker kan? Ya, kalau di sana tidak ada kuburan angker memang. Itu bedanya orang yang subhanallah tauhid itu merata di masyarakat dengan mistis merata di masyarakat. Ya kalau di luar sana orang jarak kubur malam hari. Kuburan juga terang memang. Kemudian tidak dibangun apa namanya, tidak ada dibina. Ini tidak dibuatkan sudung-sudung juga di situ. Dibuatkan apa? Jadi banyak tempat sarang-sarang hantu di situ jadi. Iya kan dibuatkan, dipayungin, dikelambuin, di apa lagi? Di porselin sehingga banyak tempat-tempat berlindung di situ. Jadi kadang berkelebat bayangan dikira hantu. Kadang hanya bayangan aja. Di sana kan kuburan rata-rata apa namanya tanah saja dan tidak boleh ditinggikan lebih dari sejengkal. Ya, tidak ada. Kalau dikatakan masya Allah, kadang kuburannya harganya 1 miliar. Masya Allah, bantuan dari Pemda dan subhanallah, karena bisa menjadi sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Iya, pendapatan asli Dayan gitu. Allah musta'an. Akhirnya kan kalau yang namanya porselin seperti itu ditebak oleh cahaya akan berkilau, nampak berkilau, bercahaya kuburan Syekh itu katanya. Ya, rupanya ditembak oleh oleh lampu mobil lewat, nampak bercahaya. Apa sebab? Dia tidak sempat meneliti, pas nampak cahaya langsung lari dia. Nah, akhirnya jadi kuburan keramat. Itu masalahnya. Jadi Nabi SAW jelaskan, jangan gara-gara ini nanti mereka menjadikan Ibrahim sebagai atau hari kematian Ibrahim diperingati nanti sebagai hari keramah dan sebagainya. Karena memang di situ kaum muslimin, Nabi SAW katakan bahwa matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah. La tankashifan atau la tankhasifan limauti ahadin atau liwaladati. Tak terjadi bukan karena kelahiran atau kematian, tidak ada kaitan. Kalaupun terjadi itu hanya sekedar kebertepatan takdir Allah SWT terjadi di saat dia lahir. Kalau tidak nanti tidak mungkin. Setiap gerhana pasti ada orang lahir hari itu. Atau tahu tidak, setiap menit sekarang ada orang lahir di dunia ini. Ada yang mencatat berapa orang sehari lahir sekarang? Hah? Pokoknya setiap menit pasti ada orang lahir dan orang-orang ada yang meninggal. Nanti pas gerhana, lahir anak Dasman. Masya Allah, keramat Ustaz tuh ya. Pas anaknya lahir terjadi gerhana matahari. Nah, Nabi tutup pintu ini sebab sebagian besar dari syirik terjadi akibat mengkultuskan sesuatu berlebihan. Maka Nabi SAW katakan jangan, ya, karena pas waktu pas Ibrahim anak Nabi SAW meninggal langsung terjadi gerhana matahari dan orang-orang pun bisik-bisik ada hubungannya atau tidak. Maka Nabi jelaskan tidak ada hubungannya sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa kana dhi'ruhu qainan. Wa kana dhi'ruhu qainan. Al-dhi'ru itu adalah disebut sebagai suami suami orang yang menyusukan, itu disebut dhi'r. Dhi'r siapa? Dhi'r anak yang disusukan. Paham saya? Jadi bapak susuan itu disebut dengan al-dhi'ru. Jadi wa kana dhi'ruhu, bapak susuannya Ibrahim itu qainan, yakni haddadan, tukang besi. Jadi suami dari ibu yang menyusukannya itu, yaitu dhi'ru Ibrahim itu adalah qainan, tukang besi atau pandai besi. Kalau sekarang pandai besi tukang las ya, atau tukang bikin pisau, parang, tombak dan sebagainya. Tentu kalau yang nama tukang besi banyak main api. Kalau banyak main api, banyak asap. Banyak
asap. Kalau banyak asap bikin sesak napas. Makanya jangan banyak main jangan banyak main api. Tidak tahu tonton mana main api. Kan banyak orang main api di mulut, main api juga. Kadang di belakang istri main api juga, membuat sesak napas. Nah, jadi suami atau suami ibu penyusunya itu adalah seorang pandai besi. Wa kunna na'tihi. Anas menceritakan, kami sering datang ke rumahnya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas tadi pembantu Nabi alaihi salatu wasallam, dia sering datang bersama Nabi alaihi salatu wasallam ke tempat tersebut. Wa qad dakhana al-baita bi idkhir. Dia sudah mengasapkan rumah dengan membakar al-izhir. Al-izhir itu adalah sejenis tumbuhan yang dulu sering dipakai oleh orang Arab itu untuk menguburkan bayi sebagai pembatasnya tadi. Jadi dia menguburkan bayi, menguburkan orang mati di lahannya itu dibuat. Sekarang kan papatnya. Nah, itu sebagai batasnya itu adalah al-izkhir. Dan juga digunakan sebagai atap rumah-rumah mereka. Jadi semacam rumput yang bisa digunakan untuk itu. Dan juga dipakai sebagai tadi untuk menghidupkan api. Wa qad dakhana al-baita bi izkhir. Fayuqabbiluhu, lalu Nabi SAW menemui anaknya Ibrahim, fayuqabbiluhu wa yasummuhu, lalu dia menciumnya, ya, yuqabbiluhu, menciumnya, dan sama ya kalau kita mencium, kalau dalam artinya di sini mencium, mengecupnya, kemudian wa yasummuhu, dan mencium juga ya. Jadi payah minta mengartikan di sini. Apa arti ini buat situ Pak? Yasummuhu, mencium juga artinya. Tapi dengan kalau bahasa kampung maidu. Maidu gitu. Maaf terjemahnya, menghidunya gitu ya. Ini menciumnya dan menghidunya. Gitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini menandakan kaum muslimin bahwa Nabi SAW punya sifat kasih sayang tadi. Karena kasih sayang ke anak dibuktikan dengan menciuminya. Menciumnya. Semakin sering antum mencium seorang anak, semakin tahu kita bahwa tandanya dia suka dan sayang pada anak-anak. Karena apa? Yang nama anak-anak kaum muslimin dan muslimat, kalau orang yang tidak penyayang, kadang nengok anak bekebong, mana dia? Tahu bekebong apa? Kumal ya, gitu. Bekebong. Kalau bahasa kampungnya berkebong. Artinya tidak terurus. Artinya ya anak-anak lamanya banyak mainnya. Makan es krim ada berlumuran mukanya, atau main debu naik ke atas kepalanya dan sebagainya. Nah, tapi orang yang penyayang itu hilang dari kamus jijiknya. Yang namanya anak itu apalagi kalau anaknya udah bersih dan dimandikan oleh emaknya. Biasanya bapak-bapak itu kalau sudah mandi anaknya dia yang pegang. Tapi kalau masih kotor pergi sama ibu. Itulah bapak-bapak ini suka yang bersih-bersih aja ya. Makanya ibu-ibu juga harus paham, kalau pulang bapak-bapak harus kan bapak-bapak ini suka yang bersih-bersih. Kalau udah kotor-kotor nanti suruh sama mak itu. Nah, jadi sebenarnya para istri juga harus paham ketika suaminya pulang, mesti dalam keadaan sudah bersih dan servis, supaya sayangnya datang. Pasti itu kalau udah bersih pasti dia sayang. Kalau sayang agak titik-titik lah. Nah, sayang dicium dan ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi wa yuqabbilu yasummuhu, Nabi menciumnya, mengecup dan menciuminya anak tersebut. Subhanallah. Inilah
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti yang juga dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwa Nabi menjadikan tanda sayang itu dengan menciumi anak. Datang seorang Aqra' ibn Habis, seorang badui, datang ke Nabi SAW. Dia melihat Nabi menciumi anak cucunya Hasan dan Husain atau Umamah waktu itu. Lalu orangnya heran. Aqra' ibn Habis kan baru masuk Islam di Fathu Makkah. Dia bilang, ya Rasulullah, inna li asra minal aulad. Saya punya 10 anak, ma qabbaltuhum. Tidak pernah saya ciumi sekalipun. Jangan-jangan istrinya juga tidak diciumnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Maka Nabi katakan, man la yarham, la yurham. Siapa yang tak penyayang, takkan disayang. Dan itu terbukti kaum muslimin dan muslimat. Orang tua yang dekat dengan anaknya, anaknya akan selalu mengingatnya. Tapi kalau orang tua yang jauh dengan anaknya, tidak pernah menciuminya, anak pun akan renggang dengannya. Yang suka mencium aja kadang renggang juga, ya kan? Ya gara-gara subuh udah pergi, pulang malam, saya termasuk korbannya ini sih. Itu bahasa ciumnya setelah tidur aja kan. Ya, setelah tidur dan ketika bangunkan tadi sebelum subuh dibangun dia cium. Nah, Allah musta'an. Atau ngantar sekolah. Taib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang kedua dalam bab ini, haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far Al-Bukhari Al-Mulaqab bil-Musnadi, dikenal dengan Al-Musnadi karena beliau sangat memberikan perhatian besar pada kitab Al-Musnad sehingga disebut dengan Al-Musnadi, ahlinya Musnad. Qala haddatsana Marwan, telah menceritakan hadis ini kepada kami Marwan, itu Marwan ibn Muawiyah Ibn al-Haris Ibn Asma al-Fazari, Abu Abdul Bar al-Kufi, nazilu Makkah wa Dimashq, thiqatun hafiz. Qala haddatsana Yazid ibn Kaisan, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yazid ibn Kaisan, yaitu Yazid ibn Kaisan al-Kufi, an al-Kufi al-Yashkuri al-Kufi, an Abi Hazim, dari Abu Hazim al-Madani, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabih. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki membawa seorang anak. Jadi sahabat-sahabat dulu sering datang ke Nabi bawa anaknya dengan harapan didoakan. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat kalau pergi baik juga kita selalu membawa anak. Di pengajian pun dulu para penuntut ilmu, para orang-orang tua dulu datang ke majlis-majlis ilmu juga membawa anaknya, sampai anaknya pun menjadi ulama seperti ayahnya, seperti Ibnu Abi Hatim misalnya. Itu sejak kecil dibawa oleh ayahnya dan pamannya kemana-mana, ya kemana-mana, sehingga ilmu ayahnya, ilmu pamannya Abu Zur'a Ar-Razi itu disalinnya, sehingga dia tumbuh dalam beribadah sampai dikatakan kalau dari sisi ibadah kalah ayahnya, cuman ayahnya terlalu tenar, susah dia untuk melampaui ayahnya. Kalau kita nak tenar, jangan terlalu tenar duluan gitu. Nah, ya, kalau saya kan untung saya sebab ayah saya tidak terkenal gitu, akhirnya tidak terlalu payah. Kalau sempat ayah saya dulu orang terkenal, payah juga kan. Allah musta'an. Tapi jangan doakan ayah datang. Nah, semuanya ada kebaikan. Tapi Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala, karena memang Allah berikan
kelebihan itu sehingga dia pun menjadi dikenal seperti dikenalnya ayah dan pamannya tadi. Jadi datang ke Nabi SAW seorang laki-laki membawa anak kecil. Faja'ala yadhummuhu ilaih. Nah, orang itu yadhummu ilaihi, yaitu memeluk anaknya tadi. Masya Allah, Masya Allah. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melihat itu, Nabi terjun ya. Atarhamu, kamu sayang kepadanya? Ya, Nabi menanyakan, kamu memeluk anak itu kan tanda sayang kepadanya? Qala na'am. Benar ya Rasulullah. Qala fallahu arhamu bika minka bihi. Ketahuilah, karena kau sayang, Allah lebih sayang kepadamu dari kau sayang kepadanya. Masya Allah, balasan dari Allah selalu lebih dari yang kita beri. Oleh sebab itu tidak boleh khawatir atas balasan Allah SWT. Sayang kita kepada anak-anak, khususnya anak kita sendiri, maka Allah pasti lebih sayang kepada kita sebagai balasan tadi. Karena memang berlaku al-jaza' min jinsil amal. Seperti apa kita berbuat, seperti itu pula dapat balasan. Makanya lihat kaum muslimin, sayang kepada orang Islam, sayang kepada saudara, ini juga akan Allah balas dengan sayang yang lebih daripada sayangnya Allah kepada mereka. Oleh sebab itu menjadi penyayang itu menguntungkan terus. Karena Allah menjadikan, Allah sayang kepada orang yang suka penyayang. Oleh sebab itu, maka seseorang harus berusaha selalu menjadi orang-orang yang penyayang. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini menunjukkan bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan anak-anak. Yang kedua, Nabi selalu mengapresiasi orang-orang yang sayang kepada anak-anak. Yang ketiga, bahwa di antara sifat Allah adalah sifat penyayang. Ya, manusia semua sifat penyayang, Allah semua bisa sifat penyayang, tapi sayang Allah dengan sayang manusia tidak sama. Allah menyayangi sesuai dengan bagaimana yang dia kehendaki. Yang jelas Allah Maha Penyayang. Dan kalau Allah sudah menyayangi kita, insya Allah tanpa kita minta, Allah akan beri. Ini tidak puas kita minta, tidak diberi-beri juga. Tidak puas minta, tidak diberi-beri. Mungkin wallahu a'lam, kita belum disayangi, atau mungkin Allah siapkan yang lebih untuk kita sebagai tanda dia lebih sayang kepada kita. Yang jelas jangan bosan meminta kepada Allah yang Maha Penyayang. Kalau tidak sekarang diberinya, besok dia berikan. Atau ada musibah besar yang kalau kita dalam takdirnya, kalau kita diberinya yang kita minta, misalnya minta mobil, ya kan? Ternyata Allah nak mengelakkan kita dari musibah besar kalau kita punya mobil. Apa misalnya? Terendam utang. Nah, kan itu. Yang nama utang kan tidak nyaman loh. Tidak nyaman berutang tuh. Tidak nyaman. Oleh sebab itu maka Allah halangi dulu kita memilikinya sampai pada waktu yang tepat. Atau memang Allah inginkan kita tidak terlalu banyak tuntutan dan beban. Sebab orang yang bermotor dengan bermobil beda tuntutannya, beda kewajibannya, ya kan? Beda kewajiban. Kalau orang yang punya motor tidak pergi ngaji, hujan katanya, ada alasannya. Tapi kalau orang yang punya mobil, hujan tidak dapat lagi alasan, kan gitu? Ya saya. Nah, jadi kalau orang yang punya motor, kalau terlambat pergi kuliah, apa terlambat kan dosen? Hujan pak katanya, kan itu, terendam jalan. Tapi kalau punya mobil, kamu udah punya mobil terlambat juga kan? Nah, jadi banyak alasan. Kemudian juga tuntutan dari masyarakat dan keluarga. Pas ada minta sumbangan, awak punya mobil kasih 10.000. Andang orang lama mandang kita.
Iya, pada duit kita mungkin lebih sedikit dari yang punya motor tuh. Tapi kalau punya motor kasih 10, makasih Pak, katanya kan, ngangguk-angguk dia. Kalau kita yang punya mobil kasih 10, manang nih, kiki Bapak nih katanya. Nah itu dah. Jadi beda memang. Oleh sebab itu syukuri apa yang ada itu. Banyak kita dielakkan dari hal-hal buruk kalau kita sedikit punya nikmat yang diberi. Jadi dalam bentuk materi sedikit, tapi dalam bentuk kenyamanan mungkin akan lebih banyak. Sama ketika orang dulu sedang belajar, kalau salah orang maklumi karena masih belajar. Kalau tidak punya duit orang maklumi, maklum masih mahasiswa. Tapi kalau sudah jadi dokter, salah, belum pun salah dicari-cari juga salah sama orang. Ya, belum tentu salah sudah dicari-cari salahnya. Yang kedua, kalau tidak berduit, apa cuma ya, tidak usah sekolah tinggi-tinggi katanya. Awak pula jadi contohnya, ya kan? Tuh contohnya si Anu, pulang-pulang kayak batu nih. Nah, itu bahaya. Jadi syukurilah keadaan kita masing-masing, karena semakin tinggi kayunya, semakin kuat anginnya. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur selalu dalam keadaan senang, bahagia, dan selalu disayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini kaji kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang penyayang keluarga, sayang kepada anak-anak, sayang kepada anak istri, dan sayang kepada seluruh masyarakat dan kaum muslimin secara umum. Dengan demikian Allah akan berikan kita kasih sayang, karena Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada anak dan keluarga kita. Oleh sebab itu menjadi penyayang itu beruntung terus. Karena apa? Disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Baik, sekiranya memang tidak ada pertanyaannya, karena jelas sekali kan rumusnya, sayang disayangi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.